Halo, kali ini kita akan bicara tentang dilema pada Nintendo Switch OLED. Banyak pengguna baru Switch yang ingin langsung beli Nintendo Switch OLED, bahkan banyak juga yang ingin upgrade dari Nintendo Switch lama ke versi OLED, tapi masih bimbang akibat problem pada layarnya yang green tint dan rentan burn-in. Jika kamu salah satu orang yang masuk dalam dilema ini, maka di video ini saya akan berikan jawaban dari kegelisahanmu agar izhar jelas kamu lebih yakin menentukan pilihanmu. So, yuk simak video ini sampai selesai. Yes guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Dede Kurniawan. So, kita langsung aja masuk ke pembahasan Nintendo Switch OLED. Upgrade layarnya ini nampaknya dapat menjadi selling point yang gak bisa dipungkiri menggoda banget. Padahal cuman upgrade layar doang, tapi dasar Nintendo pinter banget melihat potensi marketing. Bukan cuman pengguna baru Switch yang ingin langsung membeli Nintendo Switch OLED, bahkan orang-orang yang sudah punya Switch varian sebelumnya mau ganti juga ke Switch OLED. Karena upgrade hardware yang dirasa kecil ini justru memberi dampak pada experience bermain yang lebih menyenangkan dan memanjakan mata pada saat bermain handheld. Bagaimana tidak, layar LCD yang semula 6,2 inch diganti panel OLED berukuran 7 inch. Warna-warna jadi pop up, pixel emisit membuat hitam jadi hitam pekat, merah jadi lebih kontras, hijau jadi lebih kontras, biru jadi lebih kontras. Ya, intinya warna-warna lebih kontras. Sekalipun dipakai dalam kondisi lingkungan yang terang, layar dapat menampilkan game yang kamu mainkan dengan cukup jelas meski pada brightness yang rendah. Ini seolah-olah bisa sedikit menutup kekurangan Switch yang game-gamenya memang tidak memiliki grafik seindah konsol lain. Namun di sisi lain, keinginan beli dan upgrade ke Switch OLED ini pun menjadi ikhfa samar-samar dikarenakan layarnya sendiri. Upgrade yang menjadi kelebihannya di satu sisi juga menjadi kekurangannya akibat rentan terkena burn-in dan terdapat masalah green tint. Biar pembicaraan kita lebih enak dan berfaedah, mungkin ada baiknya saya sampaikan dulu apa itu burn-in dan green tint. Kali aja ada yang belum paham, ya hitung-hitung buat tambah pengetahuan kita semua. Biasanya dalam elektronik, istilah burn-in ini digunakan pada earphone dan layar. Kalau pada earphone sendiri artinya penyesuaian terhadap diafragma dari earphone agar sesuai dengan rancangan aslinya. Tapi di sini yang kita bahas burn-in pada layar. Burn-in itu adalah retensi gambar permanen. Bahasa lebih sederhananya, kondisi di mana layar memiliki bayangan. Sering juga disebut ghosting image. Contohnya kalau kasus yang sering terjadi di smartphone, pas kita scroll dan pindah-pindah ke menu lain, ternyata terlihat bayangan dari indikator baterai, sinyal, dan tombol menu navigasi. Meskipun kita sudah pindah-pindah menu, tapi gambar bayangan dari menu sebelumnya itu masih terlihat. Ini sering terjadi pada smartphone yang menggunakan panel OLED dan digunakan pada toko-toko sebagai display produk. Karena saking seringnya menampilkan video yang sama, which is itu menampilkan warna yang sama terus-menerus, yang memaksa pixel warna tertentu saja yang menyala, maka ini dapat menyebabkan beberapa pixel mati permanen karena hanya warna pixel tertentu saja yang hidup dan bekerja terus-menerus, menyebabkan terjadinya burn-in. By the way, OLED yang dipakai Switch ini diproduksi Samsung. Kalau LCD yang dipakai sebelumnya diambil dari produsen yang berbeda-beda. Perbedaan LCD dengan OLED adalah pada cara kerjanya saja. Kalau layar LCD itu pixel-pixelnya diterangi backlight agar bisa memancarkan cahaya, maka dibutuhkan lebih banyak daya karena backlightnya menyala terus-menerus. Sementara pada teknologi OLED, pixel-pixelnya mengeluarkan cahaya sendiri dan tidak memerlukan cahaya backlight. Jadi warna-warna lebih kontras karena hanya pixel yang dibutuhkan saja yang menyala, sementara pixel yang lain mati dan meredup. Ini jugalah yang menyebabkan konsumsi daya pada Nintendo Switch OLED lebih sedikit hingga bisa bertahan sampai 9 jam katanya, ketimbang Switch LCD model seperti P2
yang bisa bertahan maksimal 5 jam pemakaian. Lalu apa itu green tint? Green tint itu ya kondisi di mana layar tampak kehijauan. Lagi-lagi kasus ini sering terjadi pada smartphone yang menggunakan teknologi OLED, AMOLED, Retina atau apalah, bahasa tiap brand beda-beda. Green tint ini terkadang dapat terlihat ketika kamu menurunkan brightness layar 40% ke bawah. Ini dapat terlihat jelas ketika kamu menggunakannya pada tempat yang redup dan agak gelap. Atau kalau kamu iseng dicoba pada switch OLED, ya mainin aja brightness-nya, maka akan terlihat perpindahan dari hijau ke hitam. Oke, sekarang kita kembali pada pembahasan terkait burn-in. Apakah masalah burn-in ini dapat terjadi pada Nintendo Switch OLED dan perlukah kamu khawatir untuk membelinya? Semenjak rilisnya sampai hari ini, saya belum menemukan orang yang mengalami kasus burn-in pada Nintendo Switch OLED-nya. Masih hanya ketakutan orang-orang saja. Kalau kita lihat, beberapa YouTuber luar sudah mengujinya dari awal rilisnya bahkan. Salah satunya adalah YouTuber Wolfden yang melakukan pengujian dengan layar statis. Jadi dalam videonya dia capture game Zelda, kemudian dia biarkan Switch OLED-nya menyala selama 11 minggu atau sekitar 1800 jam tanpa mati, tetap menampilkan gambar yang sama, yang statis. Ini seharusnya berhasil membuat Switch OLED burn-in. Tapi hasil uji cobanya, Switch OLED tidak mengalami burn-in. Dalam video itu, dia juga berkata mungkin kamu tidak perlu khawatir sama sekali terhadap masalah ini, bahwa mungkin butuh waktu 10 tahun atau lebih, kemudian kamu bisa mendapati Switchmu mengalami sedikit burn-in. Memang masalah burn-in ini tidak akan semudah itu terjadi. Terkadang perlu waktu beberapa tahun penggunaan hingga masalah ini dapat muncul, dan itu pun tergantung penggunaan, bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Nintendo sendiri sudah memberikan peringatan resmi dan cara pencegahannya, yaitu dengan selalu menghidupkan pengaturan default sleep mode dan mengistirahatkan Switch OLED di sleep mode saat digunakan pada rentan waktu cukup lama. Tapi Nintendo tidak memberikan jaminan burn-in tidak akan terjadi. Pasti akan terjadi, namun untuk meminimalisir resiko terjadinya burn-in saja. Matthew Bolton, seorang expert di bidang display pun menyatakan, "Saya sama sekali tidak khawatir tentang OLED burn-in menjadi masalah besar di Switch. Dengan asumsi Nintendo tidak membuat semacam kesalahan teknis, OLED burn-in tetap menjadi masalah potensial untuk teknologi secara keseluruhan. Tidak diragukan lagi, bahkan layar berkualitas tinggi seperti yang ada di iPhone dapat menderita hal yang serupa, tetapi hanya cenderung muncul dalam situasi tertentu. Anda memerlukan gambar statis untuk tetap berada di layar untuk waktu yang lama, berulang kali. Game dengan head-up display bisa menjadi hal yang menyebabkannya, tetapi tampaknya tidak mungkin seseorang akan menggunakan Switch mereka dengan cara ini. Jika Anda bermain satu game selama 8 jam tanpa berhenti setiap hari, mungkin ini dapat menyebabkannya. Nah, kalau pendapat saya, kamu tidak perlu khawatir membeli Switch OLED karena takut burn-in selama cara pemakaian kamu benar dan sewajarnya. PS Vita saja yang menggunakan OLED masih lebih banyak kok yang aman dari burn-in ketimbang yang kena burn-in. Nah, cara perawatannya sendiri, kalau game yang kamu mainkan adalah game dengan warna statis yang terus-terusan didominasi warna yang sama, misalnya main FIFA, kan lapangannya pasti warna hijau terus, nggak mungkin rumput lapangannya ada yang warna pink. Jadi warna hijau itu akan terus tampil berapa lama pun kamu mainkan gamenya. Atau kamu mainkan game yang head-up display-nya tampil terus, maka sebaiknya kamu istirahatkan pada mode sleep setiap 3-4 jam pemakaian secara terus-menerus. Dan saya yakin jarang loh orang yang bisa pelototin Switch-nya terus-menerus dalam waktu 3 jam lebih. Pasti ada saja keperluan pipis lah, disuruh mak beli terasi lah, sholat ke masjid, belajar dulu lah, kerja dulu lah, dan macam-macam. Jadi selama rentan itu kan kamu bisa istirahatkan dulu Switch-mu di mode sleep biar pikselnya nggak meredup atau nggak kepanasan. Tapi kalau game yang kamu mainkan berpindah-pindah tempat dengan cepat dan warna environment yang berbeda-beda, maka kamu tidak perlu terlalu khawatir. Dan kamu juga sebenarnya bisa main lebih lama pada game yang memiliki lingkungan dengan warna statis. Tapi brightness-nya jangan 100%, turunin ke 60% atau 50% biar aman. Kalau main di docking mode sih nggak ada pengaruh apa-apa, soalnya kan layar Switch-nya nggak kepake. Sebaiknya kamu jangan sering-sering mainkan brightness 100%,
ya nggak baik juga buat matamu. Jadi cobalah bermain pada tempat yang tidak memaksa switch OLEDmu ke brightness 100% secara terus-menerus. Nah bang, terus bagaimana dengan masalah green tint-nya? Ya justru masalah green tint ini yang lebih mengkhawatirkan kamu daripada burn-in yang kasusnya masih susah ditemukan dan tidak dirasakan langsung saat membeli. Kalau green tint justru langsung bisa kamu cek dan rasakan saat awal membeli Nintendo Switch OLED, karena cukup banyak kasusnya yang mendapati layar switchnya berwarna hijau, terutama saat bermain pada environment game yang gelap. Case-nya pun bermacam-macam, ada yang benar-benar screen-nya full berwarna hijau, ada yang setengah hijau, ada yang pojokannya saja yang hijau, dan ada juga yang hanya bisa menemukan switch OLED-nya hijau saat menaik turunkan brightness saja. Macam-macam, dan ini sudah jadi perdebatan semenjak rilisnya Switch OLED tentang apakah ini benar-benar masalah yang nyata pada Switch OLED. Dan ya, saya katakan ini adalah masalah yang nyata dan cukup serius pada Switch OLED. Tapi masalah green tint ini kasusnya sudah lama juga hangat didiskusikan pada smartphone yang menggunakan panel OLED seperti iPhone, Samsung, dan yang paling rame itu kasus pada Poco F3 kalau saya nggak salah kemarin yang rame. Tapi yang pasti ini masalah pada hardware bukan software, dan cara mengatasinya juga tentunya butuh hardware. Tapi kalau ada yang bisa selesaikan masalahnya dengan software, seperti yang saya baca di beberapa forum bahwa OLED perlu dikalibrasi, katanya perlu dikalibrasi dulu warna-warnanya, tapi butuh biaya besar. Itulah mengapa produsen jarang mau melakukan kalibrasi warna terlebih dahulu ya. Saya kurang tahu juga sih itu. Tapi yang jelas masalah green tint ini ada pada setiap panel jenis OLED, seperti kekurangan bawaan bagi yang ingin menikmati kelebihan OLED. Mau dipakai brand Samsung dengan nama Super AMOLED atau Infinity, iPhone dengan nama Super Retina HD, Xiaomi dengan AMOLED, LG dengan OLED. Kalau sudah pakai panel OLED, kudu ada green tint-nya. Hanya saja tingkat nampaknya berbeda-beda. Ada yang bisa dilihat mata langsung, ada yang nggak bisa dilihat langsung. Dan biasanya green tint akan terlihat lebih jelas saat berada pada refresh rate tinggi dari 120 ke atas. Secara umum, ini adalah masalah yang dilumrahkan dan diwajarkan setiap produsen yang menggunakan OLED. Mestinya produsen sudah mempertimbangkan resiko dari masalah ini, tapi nampaknya kemaslahatannya lebih banyak daripada risiko green tint yang dapat terjadi. Lalu, apakah kamu perlu khawatir dengan masalah ini? Tentu perlu khawatir. Lalu, bagaimana pencegahannya? Satu-satunya cara paling aman saat membeli Nintendo Switch OLED, kamu mencari seller yang siap return kalau tingkat green tint-nya tinggi. Misal pas kamu unboxing dan setelah kamu cek ternyata green tint-nya nampak jelas, maka kamu tuker aja. Cari yang tingkat green tint-nya nggak ganggu kenyamanan bermain game. Syukur-syukur ada yang nggak kelihatan. Cara ngetesnya gimana? Mainkan brightness-nya dari tinggi ke rendah dan rendah ke tinggi secara perlahan. Atau gunakan switch itu di brightness 30% ke bawah dan pastikan kamu berada pada tempat yang redup biar kelihatan jelas. Nah, kamu coba main game deh. Tapi ada juga sih yang green tint-nya itu kelihatan datang pergi. Nah, kalau pas ngetes dengan cara itu kamu susah nemuin green tint-nya, maka kamu beruntung. Carilah tingkat green tint yang nggak terlalu nampak saat kamu gunakan bermain. Kalau masih nampaknya pas mainin brightness dan pas di brightness terendah saja sih nggak apa-apa menurut saya. Sikat aja, karena biasanya green tint ini nggak akan meluas. Adapun cara perawatannya sekaligus cara pencegahan juga sih, yaitu pastikan auto brightness-nya selalu menyala, atau kamu bisa menggunakan manual brightness pada tingkat kecerahan 60-70%, dan jangan sering-sering menggunakan brightness 90-100%. Oke, sekarang kita sampai pada kesimpulan. Untuk membantu kalian menentukan pilihan, nah bagaimana kalau saya? Apakah saya akan tetap membeli Nintendo Switch OLED dengan masalah burn-in dan green tint-nya? Tentu saja saya akan tetap membeli Switch OLED. Bagi saya permasalahan burn-in dan green tint itu sangat wajar pada panel OLED selama tidak mengganggu kenyamanan saat berada di gameplay. Toh orang-orang pengguna iPhone dengan panel Retina dan Samsung dengan AMOLED masih nyaman-nyaman aja, padahal itu basic panelnya pakai OLED juga, tapi dinamai sendiri-sendiri oleh brand sesuai dengan teknologi yang mereka kolaborasikan dengan OLED. Jadi kalau kamu ada duit nganggur, Switch OLED adalah opsi yang lebih baik dari Switch generasi sebelumnya yang bisa kamu beli saat ini. Kalau sudah kamu ikuti langkah pencegahan di atas dan gak ada masalah, sikat aja lah beli. Oke, sekian dulu video dari saya. Kamu boleh berbeda pendapat kok dengan saya. Silahkan tulis pendapatmu di
kolom komentar. Dan ya, saya Dede Kurniawan pamit undur diri dulu. Jangan lupa subscribe channel ini biar bisa berkembang. And I hope you enjoy this video and let's see ya.